Peringatan keras. Bapak Ibu sekalian, apa yang akan saya ungkapkan hari ini mungkin akan mengejutkan Anda. Berdasarkan pengalaman saya menangani ribuan pasien selama lebih dari 15 tahun, hampir 40% kasus stroke yang saya temui terjadi pada malam hari. Dan penyebab utamanya adalah kebiasaan sepele yang dilakukan jutaan lansia setiap malam, mandi malam. Ya, Anda tidak salah dengar. Kebiasaan yang tampak biasa dan menyegarkan ini ternyata menjadi pembunuh silent yang mengintai para lansia saat mereka tertidur pulas. Fakta mencengangkan ini baru terungkap setelah saya melakukan penelitian mendalam terhadap pola hidup pasien-pasien stroke saya. Bayangkan, setiap malam ribuan lansia di seluruh Indonesia tanpa sadar sedang mempersiapkan bom waktu di dalam tubuh mereka sendiri. Air yang menyentuh kulit, perubahan suhu yang tiba-tiba, dan tekanan darah yang melonjak drastis, semua ini menciptakan kondisi perfect storm untuk terjadinya stroke fatal saat tidur. Yang lebih mengerikan lagi, sebagian besar korban bahkan tidak menyadari gejala awal karena stroke terjadi saat mereka dalam kondisi tidak sadar. Jangan skip video ini. Tekan tombol like sekarang juga dan subscribe channel Tips Lansia karena informasi ini bisa menyelamatkan hidup Anda atau orang-orang terkasih Anda. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Bagaimana kabar kesehatan Anda hari ini? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia bersama keluarga. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berkunjung dan menonton video penting ini. Bagi Anda yang baru bergabung di channel Tips Lansia, selamat datang. Channel ini khusus hadir untuk memberikan informasi kesehatan terpercaya yang dapat membantu Anda menjalani masa lansia dengan lebih sehat dan berkualitas. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, izinkan saya berbagi kisah yang sangat mengharukan tentang Ibu Mayasari, seorang nenek berusia 72 tahun yang menjadi salah satu pasien saya. Beliau adalah sosok yang sangat disiplin dalam menjaga kebersihan diri. Setiap malam, tanpa pernah terlewat, Ibu Mayasari selalu mandi dengan air dingin karena percaya hal tersebut dapat menyegarkan tubuh dan membantu tidur lebih nyenyak. Kebiasaan ini sudah dilakukannya selama bertahun-tahun, bahkan sejak masih muda. Namun, siapa yang menyangka bahwa kebiasaan sehat yang selama ini diyakininya justru menjadi penyebab tragedi yang hampir merenggut nyawanya. Malam itu, seperti biasa, Ibu Mayasari mandi pada pukul 10 malam setelah menonton drama Korea kesukaannya. Tak ada yang berbeda. Air dingin mengalir membasahi tubuhnya seperti malam-malam sebelumnya. Namun sekitar pukul 2 dini hari, suaminya terbangun karena mendengar suara aneh dari kamar mandi. Betapa terkejutnya ketika menemukan Ibu Mayasari tergeletak lemas di lantai kamar mandi dengan mata setengah terbuka dan tidak dapat berbicara dengan jelas. Dengan panik, keluarga segera membawanya ke rumah sakit. Dan hasil pemeriksaan menunjukkan beliau mengalami stroke iskemik akut. Untungnya, karena ditangani dengan cepat, Ibu Mayasari dapat diselamatkan meski harus menjalani rehabilitasi panjang. Kini setelah memahami bahaya mandi malam, beliau telah mengubah jadwal mandinya dan kondisi kesehatannya berangsur membaik. Kisah Ibu Mayasari ini bukanlah kasus tunggal, dan saya akan bagikan semua rahasia medis yang perlu Anda ketahui di video kali ini. Mandi malam, terutama dengan air dingin, dapat memicu serangkaian reaksi fisiologis berbahaya pada tubuh lansia. Secara medis, ketika tubuh terpapar air dingin secara tiba-tiba, sistem syaraf simpatik akan teraktivasi dan menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Pada lansia yang pembuluh darahnya sudah mengalami penurunan elastisitas akibat proses penuaan, penyempitan ini dapat meningkatkan tekanan darah secara drastis dalam hitungan detik. Perubahan suhu yang ekstrem juga memicu pelepasan hormon stres seperti adrenalin dan noradrenalin dalam jumlah besar. Hormon-hormon ini tidak hanya meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, tetapi juga meningkatkan viskositas atau kekentalan darah. Kombinasi antara peningkatan tekanan darah dan penebalan darah ini menciptakan kondisi ideal untuk pembentukan trombus atau gumpalan darah yang dapat menyumbat pembuluh darah di otak. Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa sirkulasi darah pada lansia sudah mengalami perlambatan alami, terutama pada malam hari ketika tubuh bersiap untuk beristirahat.
aktivitas mandi yang memaksa sistem kardiovaskuler bekerja lebih keras justru bertentangan dengan ritme sirkadian alami tubuh. Hal ini dapat menyebabkan disregulasi tekanan darah yang berpotensi fatal. Yang paling mengkhawatirkan adalah fakta bahwa sebagian besar stroke akibat mandi malam terjadi dalam rentang waktu 2 hingga 6 jam setelah mandi, yaitu saat penderita sedang tertidur pulas. Ketika seseorang tidur, kemampuan tubuh untuk mengkompensasi perubahan tekanan darah menjadi sangat terbatas, sehingga resiko terjadinya stroke iskemik atau hemoragik meningkat secara signifikan. Sebelum kita masuk ke pembahasan mendalam, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Informasi ini akan membantu saya memahami lebih baik kebutuhan kesehatan komunitas kita. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel Tips Lansia, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu kesehatan terbaru dari kami. Dengan subscribe, Anda turut mendukung penyebaran informasi kesehatan yang dapat menyelamatkan nyawa banyak orang. Sekarang mari kita bahas 5 kebiasaan mandi malam berbahaya yang harus segera Anda hindari. Pertama, mandi air dingin setelah jam 9 malam. Kebiasaan pertama yang paling berbahaya adalah mandi menggunakan air dingin setelah pukul 9 malam. Dari pengalaman klinis saya, hampir 60% pasien stroke yang ditangani memiliki riwayat mandi air dingin di malam hari. Air dingin yang menyentuh kulit akan langsung memicu refleks vasokonstriksi, yaitu penyempitan pembuluh darah secara mendadak dan masif. Pada orang muda dengan pembuluh darah yang masih elastis, tubuh dapat mengkompensasi perubahan ini dengan relatif aman. Namun pada lansia, pembuluh darah telah mengalami arteriosklerosis atau penebalan dinding yang membuat mereka kehilangan fleksibilitas. Ketika pembuluh darah yang sudah kaku dipaksa menyempit secara tiba-tiba, tekanan darah dapat melonjak hingga 40-50 mmHg dalam hitungan detik. Bayangkan jika tekanan darah normal Anda 120/80, dalam sekejap bisa naik menjadi 170/130 atau bahkan lebih tinggi. Lonjakan tekanan yang ekstrim ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan robeknya pembuluh darah kecil di otak, stroke hemoragik, atau memicu pembentukan bekuan darah yang menyumbat aliran darah ke otak, stroke iskemik. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, efek vasokonstriksi ini tidak langsung hilang setelah mandi selesai. Tubuh membutuhkan waktu 2-4 jam untuk kembali ke kondisi normal, dan selama periode ini, risiko stroke tetap tinggi. Inilah mengapa sebagian besar stroke akibat mandi malam terjadi saat penderita sedang tidur. Karena pada saat itu, efek vasokonstriksi masih berlangsung sementara mekanisme kompensasi tubuh sedang dalam kondisi minimal. Temperatur shock atau shock suhu juga dapat memicu aritmia jantung atau gangguan irama jantung. Pada lansia yang sudah memiliki masalah kardiovaskular, kombinasi antara peningkatan tekanan darah dan gangguan irama jantung dapat menjadi fatal. Statistik menunjukkan bahwa 70% kasus kematian mendadak di kamar mandi pada lansia terjadi akibat kombinasi kedua faktor ini. Mekanisme fisiologis lainnya yang perlu dipahami adalah aktivasi sistem saraf simpatik yang berlebihan. Air dingin tidak hanya menyempitkan pembuluh darah, tetapi juga memicu pelepasan katekolamin, adrenalin dan noradrenalin dalam jumlah besar. Hormon-hormon stres ini akan meningkatkan kerja jantung, mempercepat denyut nadi, dan meningkatkan konsumsi oksigen oleh otot jantung. Pada lansia dengan cadangan jantung yang sudah terbatas, peningkatan beban kerja ini dapat memicu serangan jantung atau gagal jantung akut. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa paparan air dingin di malam hari dapat mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur. Gangguan produksi melatonin ini tidak hanya mempengaruhi kualitas tidur, tetapi juga meningkatkan risiko hipertensi nokturnal atau tekanan darah tinggi di malam hari. Kondisi ini sangat berbahaya karena tekanan darah yang tinggi saat tidur dapat menyebabkan kerusakan organ target, seperti otak, jantung, dan ginjal, tanpa gejala yang jelas. Aspek psikologis juga tidak boleh diabaikan. Shock akibat air dingin dapat memicu respons fight or flight, yang meningkatkan kadar kortisol dalam darah. Peningkatan kortisol yang kronis dapat menyebabkan resistensi insulin, peningkatan gula darah, dan inflamasi sistemik yang semuanya merupakan faktor risiko stroke. Oleh karena itu, kebiasaan mandi air dingin di malam hari bukan hanya berbahaya dalam jangka pendek, tetapi juga dapat meningkatkan risiko stroke dalam jangka panjang melalui berbagai mekanisme patofisiologis yang kompleks. Kebiasaan kedua yang sangat berbahaya adalah mandi langsung setelah makan malam.
Banyak lansia yang tidak menyadari bahwa setelah makan, tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan optimal. Proses pencernaan memerlukan aliran darah yang mencukupi ke organ-organ pencernaan, terutama lambung dan usus halus. Ketika seseorang mandi setelah makan, terjadi redistribusi aliran darah dari organ dalam menuju kulit sebagai respons terhadap perubahan suhu air. Redistribusi darah yang tiba-tiba ini menyebabkan perfusi atau aliran darah ke otak berkurang secara signifikan. Pada orang muda dengan sistem kardiovaskular yang baik, tubuh masih dapat mengkompensasi penurunan aliran darah ini. Namun pada lansia, terutama yang sudah memiliki riwayat penyakit pembuluh darah, penurunan perfusi otak dapat memicu iskemia serebral atau kekurangan oksigen di otak yang berpotensi menyebabkan stroke. Selain itu, proses pencernaan yang terganggu akibat berkurangnya aliran darah ke saluran cerna dapat menyebabkan gangguan metabolisme glukosa. Makanan yang tidak tercerna dengan baik akan menyebabkan peningkatan gula darah yang tidak terkontrol. Hiperglikemia atau kadar gula darah tinggi adalah salah satu faktor risiko utama stroke karena dapat menyebabkan kerusakan endotel pembuluh darah dan meningkatkan kecenderungan pembentukan trombus. Waktu yang ideal untuk mandi setelah makan adalah minimal 2-3 jam. Periode ini diperlukan agar proses pencernaan utama telah selesai dan aliran darah dapat kembali terdistribusi secara normal. Namun, jika memang harus mandi dalam waktu yang lebih singkat, sebaiknya gunakan air hangat suam-suam kuku dan lakukan dengan durasi yang sangat singkat, maksimal 5 menit. Yang lebih berbahaya lagi adalah kebiasaan mandi dengan air dingin setelah makan makanan berat atau berlemak. Makanan berlemak membutuhkan waktu pencernaan yang lebih lama dan memerlukan aliran darah yang lebih besar ke saluran cerna. Ketika aliran darah dialihkan ke kulit karena mandi air dingin, proses pencernaan lemak akan terhambat severely, menyebabkan peningkatan trigliserida dalam darah yang dapat memicu pembentukan plak aterosklerosis. Fenomena yang dikenal sebagai postprandial hypotension atau penurunan tekanan darah setelah makan juga perlu diperhatikan. Pada lansia, tekanan darah cenderung turun setelah makan karena darah dialirkan ke saluran cerna untuk proses pencernaan. Jika ditambah dengan efek vasodilatasi akibat air hangat atau vasokonstriksi akibat air dingin, perubahan tekanan darah yang terjadi dapat sangat drastis dan berbahaya. Sistem saraf otonom yang mengatur keseimbangan antara aktivitas pencernaan dan sirkulasi darah juga dapat terganggu. Konflik antara kebutuhan darah untuk pencernaan dan respons tubuh terhadap perubahan suhu air dapat menyebabkan disregulasi otonom yang berpotensi memicu aritmia jantung atau gangguan irama jantung yang dapat berujung pada stroke. 3. Mandi air panas terlalu lama, lebih dari 15 menit. Kebiasaan ketiga yang sering dianggap menyehatkan padahal sangat berbahaya adalah mandi air panas dalam durasi yang terlalu lama. Banyak lansia yang menikmati sensasi hangat dan rileks saat mandi air panas, sehingga tidak jarang mereka menghabiskan waktu hingga 30-45 menit di kamar mandi. Padahal, paparan air panas yang berkepanjangan dapat menyebabkan dehidrasi progresif yang sangat berbahaya bagi lansia. Air panas menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah di seluruh tubuh, termasuk pembuluh darah di kulit. Pelebaran ini menyebabkan peningkatan kehilangan cairan melalui keringat dan evaporasi transepidermal. Dalam 15 menit pertama, kehilangan cairan masih dapat ditoleransi tubuh. Namun setelah itu, dehidrasi mulai terjadi dan volume darah akan menurun secara signifikan. Penurunan volume darah atau hipovolemia menyebabkan darah menjadi lebih kental dan viskos. Darah yang kental mengalir lebih lambat melalui pembuluh darah, terutama pembuluh darah kecil di otak. Aliran darah yang lambat meningkatkan risiko pembentukan trombus atau bekuan darah yang dapat menyumbat pembuluh darah dan menyebabkan stroke iskemik. Risiko ini semakin tinggi pada lansia karena mereka sudah memiliki kecenderungan dehidrasi yang lebih besar akibat penurunan fungsi ginjal dan berkurangnya rasa haus. Efek dehidrasi tidak langsung hilang setelah mandi selesai. Tubuh membutuhkan waktu untuk mengembalikan keseimbangan cairan, dan proses ini bisa memakan waktu beberapa jam. Selama periode ini, risiko stroke tetap tinggi, terutama jika lansia langsung tidur tanpa minum cukup cairan. Pada saat tidur, produksi urin tetap berlanjut sementara asupan cairan terhenti, sehingga dehidrasi semakin memburuk. Air panas yang berkepanjangan juga dapat menyebabkan hipotensi atau penurunan tekanan darah yang signifikan. Vasodilatasi yang terjadi membuat darah terkumpul di pembuluh darah perifer, sehingga aliran balik darah ke jantung berkurang. Pada lansia dengan sistem kompensasi kardiovaskular yang sudah menurun,
Hipotensi dapat menyebabkan perfusi otak yang tidak adekuat dan berpotensi memicu stroke. Temperatur air yang terlalu panas juga dapat memicu respons inflamasi sistemik. Paparan panas berlebihan menyebabkan pelepasan sitokin proinflamasi yang dapat merusak endotel pembuluh darah. Kerusakan endotel ini meningkatkan risiko pembentukan plak aterosklerosis dan trombus, sehingga risiko stroke meningkat tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Yang perlu diperhatikan juga adalah risiko hipertermia atau peningkatan suhu tubuh yang berlebihan. Lansia memiliki kemampuan termoregulasi yang menurun, sehingga lebih mudah mengalami peningkatan suhu tubuh saat terpapar air panas. Hipertermia dapat menyebabkan peningkatan metabolisme otak yang membutuhkan lebih banyak oksigen. Sementara di sisi lain, dehidrasi mengurangi kapasitas darah untuk mengangkut oksigen. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan oksigen ini dapat memicu iskemia serebral. 6. Tidak minum air setelah mandi malam. Kebiasaan keempat yang sangat fatal namun sering diabaikan adalah tidak minum air yang cukup setelah mandi malam. Sebagian besar lansia memiliki kebiasaan langsung tidur setelah mandi tanpa mengganti cairan tubuh yang hilang selama proses mandi. Padahal, kehilangan cairan saat mandi, baik melalui keringat maupun evaporasi dapat mencapai 200 sampai 400 mili, tergantung durasi dan suhu air yang digunakan. Dehidrasi malam hari sangat berbahaya karena selama tidur, tubuh tetap kehilangan cairan melalui pernafasan dan produksi urin, sementara tidak ada asupan cairan sama sekali. Kondisi ini menyebabkan hemokonsentrasi atau peningkatan kekentalan darah yang progresif sepanjang malam. Darah yang kental mengalir lebih lambat melalui pembuluh darah, terutama pembuluh darah kecil di otak. Aliran darah yang lambat meningkatkan risiko pembentukan trombus atau bekuan darah yang dapat menyumbat pembuluh darah dan menyebabkan stroke iskemik. Ginjal lansia juga memiliki kemampuan konsentrasi urin yang menurun, sehingga mereka kehilangan lebih banyak cairan melalui urin dibanding orang muda. Jika ditambah dengan kehilangan cairan saat mandi dan tidak ada penggantian yang adekuat, dehidrasi dapat terjadi dengan sangat cepat. Dehidrasi berat dapat menyebabkan penurunan tekanan darah dan perfusi otak yang tidak adekuat, memicu iskemia serebral yang berujung pada stroke. Elektrolit darah lansia juga dapat terganggu akibat dehidrasi. Ketidakseimbangan natrium, kalium, dan klorida dapat mempengaruhi fungsi sel-sel saraf dan otot jantung. Gangguan elektrolit yang berat dapat memicu aritmia jantung yang berpotensi menyebabkan stroke emboli, yaitu stroke yang disebabkan oleh bekuan darah yang berasal dari jantung dan tersangkut di pembuluh darah otak. Mekanisme autoregulasi serebral, yaitu kemampuan otak untuk mempertahankan aliran darah yang konstan meskipun ada perubahan tekanan darah, juga dapat terganggu akibat dehidrasi. Pada kondisi dehidrasi, autoregulasi menjadi kurang efektif, sehingga otak lebih rentan terhadap fluktuasi aliran darah. Jika terjadi penurunan tekanan darah mendadak, otak tidak dapat mengkompensasi dengan baik dan dapat terjadi iskemia serebral. Viskositas atau kekentalan darah yang meningkat akibat dehidrasi juga mempengaruhi fungsi trombosit. Trombosit menjadi lebih mudah teraktivasi dan cenderung menggumpal, meningkatkan risiko trombosis. Pada lansia yang sudah memiliki faktor risiko kardiovaskular lainnya, peningkatan aktivitas trombosit ini dapat menjadi trigger terjadinya stroke iskemik. Selain itu, dehidrasi dapat mempengaruhi produksi dan komposisi cairan cerebrospinal yang melindungi otak. Penurunan volume dan perubahan komposisi cairan cerebrospinal dapat mengganggu homeostasis otak dan meningkatkan kerentanan terhadap cedera iskemik. Oleh karena itu, minum air yang cukup setelah mandi malam bukan hanya mencegah dehidrasi, tetapi juga menjaga fungsi protektif alami otak. Yang mengkhawatirkan, gejala dehidrasi pada lansia seringkali tidak jelas atau bahkan tidak disadari. Rasa haus yang menurun akibat penuaan membuat lansia tidak merasakan kebutuhan untuk minum, padahal tubuh sudah dalam kondisi dehidrasi. Ketika gejala seperti pusing atau lemas muncul, dehidrasi mungkin sudah cukup berat dan risiko stroke sudah sangat tinggi. 5. Mandi sambil menunduk terlalu lama saat keramas. Kebiasaan kelima yang sangat berbahaya namun jarang disadari adalah posisi menunduk terlalu lama saat keramas. Banyak lansia yang tidak menyadari bahwa posisi kepala yang lebih rendah dari jantung dalam waktu lama dapat mengganggu aliran darah balik dari otak ke jantung.
Posisi ini menyebabkan darah terkumpul di pembuluh darah kepala dan leher, meningkatkan tekanan intrakranial atau tekanan di dalam tengkorak. Pada lansia yang pembuluh darahnya sudah mengalami penyempitan akibat aterosklerosis, peningkatan tekanan intrakranial dapat sangat berbahaya. Pembuluh darah yang sudah sempit dipaksa menampung volume darah yang lebih besar, sehingga dapat terjadi robekan pada dinding pembuluh darah yang rapuh. Robekan ini dapat menyebabkan pendarahan intraserebral atau stroke hemoragik yang sering kali fatal. Sistem vena jugularis yang mengalirkan darah dari otak juga dapat terganggu akibat posisi menunduk yang berkepanjangan. Ketika kepala dalam posisi menunduk, gravitasi menyebabkan darah sulit mengalir kembali ke jantung melalui vena jugularis. Akumulasi darah di sistem vena otak dapat meningkatkan tekanan vena sentral dan memperburuk edema serebral atau pembengkakan otak. Perubahan posisi yang mendadak dari menunduk ke berdiri tegak juga sangat berbahaya. Ketika lansia tiba-tiba mengangkat kepala setelah menunduk lama, darah yang terkumpul di kepala akan mengalir kembali ke tubuh secara mendadak. Hal ini dapat menyebabkan hipotensi ortostatik atau penurunan tekanan darah saat berdiri, yang dapat memicu pusing berat, kehilangan kesadaran, atau bahkan stroke. Aliran darah di arteri vertebralis, pembuluh darah yang memasok bagian belakang otak, juga dapat terganggu akibat posisi menunduk yang berlebihan. Arteri vertebralis berjalan melalui tulang leher dan dapat tertekan ketika leher dalam posisi fleksi berlebihan. Gangguan aliran darah di arteri vertebralis dapat menyebabkan iskemia di batang otak, area yang mengontrol fungsi-fungsi vital seperti pernafasan dan tekanan darah. Tekanan hidrostatik yang meningkat akibat posisi menunduk juga mempengaruhi cairan cerebrospinal. Peningkatan tekanan cairan cerebrospinal dapat mengganggu drainase cairan dari otak, menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial yang berpotensi memicu herniasi otak atau perpindahan struktur otak yang dapat fatal. Refleks Valsalva yang sering terjadi saat keramas dengan posisi menunduk juga berbahaya. Refleks ini terjadi ketika seseorang menahan nafas dan mengejan, menyebabkan peningkatan tekanan intraabdomen dan intrakranial secara bersamaan. Pada lansia dengan pembuluh darah yang rapuh, kombinasi peningkatan tekanan dari posisi menunduk dan refleks Valsalva dapat memicu ruptur pembuluh darah otak. Koordinasi antara sistem kardiovaskuler dan respirasi juga dapat terganggu akibat posisi menunduk yang lama. Perubahan posisi kepala mempengaruhi baroreseptor di leher yang mengatur tekanan darah, sementara perubahan tekanan intrakranial dapat mempengaruhi pusat respirasi di batang otak. Gangguan koordinasi ini dapat menyebabkan fluktuasi tekanan darah dan irama pernafasan yang tidak stabil, meningkatkan risiko komplikasi kardiovaskuler, termasuk stroke. Untuk menghindari risiko stroke akibat kebiasaan mandi malam yang berbahaya, ada beberapa solusi praktis yang dapat diterapkan. Pertama, ubahlah jadwal mandi menjadi sore hari. Idealnya antara pukul 4-6 sore, ketika suhu tubuh masih dalam kondisi optimal dan sistem kardiovaskular belum bersiap untuk beristirahat. Jika memang harus mandi di malam hari karena kondisi tertentu, gunakan air hangat suam-suam kuku dengan suhu sekitar 37-40 derajat Celcius. Hindari air yang terlalu panas atau terlalu dingin. Teknik mandi yang aman juga sangat penting untuk diterapkan. Mulailah dengan membasahi kaki terlebih dahulu, kemudian naik secara bertahap ke betis, paha, perut, dada, dan terakhir kepala. Teknik bertahap ini memberikan waktu bagi sistem kardiovaskular untuk beradaptasi dengan perubahan suhu, sehingga mengurangi resiko shock termal yang dapat memicu stroke. Batasi durasi mandi maksimal 10-15 menit dan hindari berlama-lama di kamar mandi, terutama jika menggunakan air panas. Setelah mandi, sangat penting untuk minum 1-2 gelas air hangat untuk mengganti cairan yang hilang dan mencegah dehidrasi nokturnal. Hindari minum air dingin karena dapat memicu vasokonstriksi. Sebaliknya, air hangat akan membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil. Tunggu minimal 30 menit setelah mandi sebelum tidur dan gunakan waktu ini untuk aktivitas ringan seperti membaca atau mendengarkan musik yang menenangkan. Untuk keamanan di kamar mandi, pastikan selalu ada pegangan atau handrail yang kuat di dinding, gunakan alas kaki anti-slip dan jangan mengunci pintu kamar mandi terlalu rapat agar keluarga dapat dengan mudah membantu jika terjadi keadaan darurat. Siapkan juga bel darurat atau ponsel yang mudah dijangkau,
serta pastikan pencahayaan kamar mandi cukup terang untuk menghindari risiko terjatuh. Mandi malam yang tampak sebagai kebiasaan sederhana ternyata menyimpan risiko besar bagi kesehatan lansia, terutama risiko stroke yang dapat terjadi saat tidur. 5 kebiasaan berbahaya yang harus dihindari meliputi mandi air dingin setelah jam 9 malam, mandi langsung setelah makan, mandi air panas terlalu lama, tidak minum air setelah mandi, dan posisi menunduk berlebihan saat keramas. Setiap kebiasaan tersebut memiliki mekanisme bahaya yang spesifik, mulai dari vasokonstriksi yang memicu lonjakan tekanan darah, redistribusi aliran darah yang mengganggu perfusi otak, hingga dehidrasi yang meningkatkan kekentalan darah. Penelitian menunjukkan bahwa mengubah kebiasaan mandi sederhana ini dapat menurunkan resiko stroke pada lansia hingga 60%. Kunci pencegahan utama adalah mengubah jadwal mandi ke sore hari, menggunakan teknik mandi bertahap dengan air hangat, membatasi durasi mandi dan selalu minum air yang cukup setelah mandi. Keamanan kamar mandi juga harus diperhatikan dengan memasang pegangan, alas anti-slip, dan sistem komunikasi darurat. Yang terpenting, kesadaran tentang bahaya ini harus disebarkan kepada semua lansia dan keluarga mereka. Stroke adalah kondisi darurat medis yang dapat dicegah dengan pengetahuan dan tindakan pencegahan yang tepat. Jangan biarkan kebiasaan sederhana menjadi penyebab tragedi yang sebenarnya dapat dihindari. Ingatlah bahwa kesehatan adalah aset paling berharga yang harus dijaga dengan penuh perhatian dan kesadaran. Perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat memberikan dampak besar bagi kualitas hidup dan umur panjang kita. Bagaimana Ibu dan Bapak? Apakah Anda selama ini masih memiliki kebiasaan mandi di malam hari? Setelah mendengar penjelasan medis yang mendalam ini, apakah Anda sudah siap untuk mengubah jadwal mandi demi kesehatan dan keselamatan Anda? Coba renungkan, berapa banyak orang terkasih di sekitar Anda yang mungkin masih melakukan kebiasaan berbahaya ini tanpa menyadari risikonya? Mari bersama-sama berkomitmen untuk meninggalkan kebiasaan mandi malam yang berbahaya ini. Mulailah dari hari ini, ubahlah jadwal mandi Anda ke waktu yang lebih aman. Ingatlah bahwa setiap hari yang berlalu dengan kebiasaan lama adalah risiko yang tidak perlu diambil. Kesehatan Anda terlalu berharga untuk dipertaruhkan demi kenyamanan sesaat. Buatlah rencana konkret. Mulai besok, mandilah sebelum jam 7 malam. Gunakan air hangat, batasi waktu maksimal 15 menit dan jangan lupa minum air setelahnya. Libatkan keluarga dalam rencana ini agar mereka dapat mengingatkan dan mendukung perubahan positif yang Anda lakukan. Informasi berharga ini tidak boleh berhenti di Anda saja. Bagikan video ini kepada teman-teman lansia, tetangga, dan anggota keluarga yang lain. Sebarkan melalui grup WhatsApp, media sosial, atau sampaikan langsung saat berkumpul dengan sesama lansia. Satu informasi yang Anda bagikan bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Ajak teman-teman Anda untuk subscribe channel Tips Lansia agar mereka juga mendapatkan informasi kesehatan terpercaya secara rutin. Bersama-sama kita dapat menciptakan komunitas lansia yang lebih sehat dan aware terhadap risiko-risiko kesehatan yang dapat dipercegah. Ingat, berbagi ilmu adalah amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah video ini tentang pengalaman Anda atau pertanyaan seputar kesehatan lansia. Saya akan mencoba menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Sampai jumpa di video tips lansia berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu waspada terhadap risiko-risiko yang dapat dicegah. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel Tips Lansia. Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih berkualitas. Disclaimer, informasi dalam video ini bersifat edukatif dan tidak menggantikan konsultasi medis langsung. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu, selalu konsultasikan dengan dokter Anda sebelum mengubah kebiasaan atau rutinitas harian.